Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmat kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat kesehatan, kesempatan. Salam dan salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah, setelah perjalanan panjang dari kota Makassar, akhirnya saat ini saya sudah memasuki kota Palopo. Dan barusan saya masuki gerbang kota Palopo dan sekaligus merupakan batas dari kota Palopo dan Kabupaten Luwu. Alhamdulillah, cuaca malam ini cukup sejuk, karena memang sudah masuki musim hujan dan langit di atas gelap. Ini sepertinya mendung dan sepertinya akan turun hujan. Alhamdulillah, ini sudah di Bukit Sampodo, kota Palopo. Alhamdulillah, sahabat sekalian, dari Bukit Sampodo, kota Palopo, saya kembali menyapa sahabat sekalian. Gimana kabarnya? Semoga sahabat sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya. Bagi sahabat yang lagi kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di channel ini. Alhamdulillah, kota Palopo merupakan tujuan akhir perjalanan saya kali ini. Dan dari Bukit Sampodo ini ke tempat tujuan saya di kota Palopo ini kurang lebih 8 hingga 10 km. Karena ini baru memasuki wilayah kota Palopo dan tempat tujuan saya ada di sebelah utara pusat kota, atau tepatnya di daerah Balandai, di samping SMK 2 kota Palopo di Balandai. Sahabat sekalian, kota Palopo ini sebelumnya merupakan ibu kota daripada Kabupaten Luwu. Namun dengan seiring berjalannya otonomi daerah, maka Kabupaten Luwu mekar atau dibagi menjadi 4 bagian, 4 wilayah. Yang pertama, Kabupaten Luwu, ibu kotanya bergeser ke Gelopah. Kemudian kota Palopo sendiri menjadi kota wilayah tersendiri. Kemudian Luwu Utara, ibu kotanya Masamba, dan Luwu Timur, ibu kotanya Madiun. Dan kota Palopo ini posisinya sangat strategis dan berada juga di pinggir laut dan merupakan pertemuan dari 2 jalur Trans Sulawesi, merupakan jalan utama dari arah
lewat Toraja dan lewat Siwa. Jadi dari Makassar, Parepare, Sindra, Penderekang, Toraja, Palopo, dan yang ruas yang saya lewati mulai dari Makassar, Parepare, Sidrap, Siwa, Palopo. Dan jalannya ini ketemu di kota Palopo. Sahabat sekalian, ini malam hari sudah baru memasuki kota Palopo setelah sebelumnya saya sholat maghrib di daerah Buah, wilayah terakhir dari Kabupaten Luwu sebelum memasuki kota Palopo. Dan ini sudah lama saya tidak menampilkan video dari kota Palopo. Dan malam hari ini baru sempat masuk kota Palopo. Dan inilah kondisi dari wilayah kota Palopo di malam hari. Dan saya masih di jalan lintas Trans Sulawesi, Sulawesi Selatan, dari ruas Tarumpekai, Siwa, Palopo. Alhamdulillah, mulai dari gerbang kota Palopo tadi jalannya sudah mulus. Ini bisa menjadi referensi bagi sahabat yang belum pernah ke sini dan rencana melintas di kota Palopo atau ke kota Palopo. Demikian juga bagi sahabat yang mungkin sering ke Palopo atau memang orang Palopo atau bermukim di sekitar wilayah Palopo namun sudah lama tidak ke Palopo melintasi jalur ini, mungkin sebagai bahan referensi mengenai kondisi terkini dari Jalan Trans Sulawesi di Sulawesi Selatan via Siwa, Palopo. Sahabat sekalian, ini beberapa kilometer lagi ke depan kita akan memasuki pusat kota Palopo. Ini sudah memasuki jalur 2. Ini sudah mulai jalur 2 dari kota Palopo. Sahabat sekalian, ini untuk di pusat kota Palopo jalannya sudah 2 arah, masing-masing jalur terdiri dari 2 lajur. Ini nanti hingga ke arah ruas Palopo Masambah. Jadi tempat tujuan saya nanti dilewati kota Palopo arah Masambah, masih di jalan Patulangi kalau tidak salah, arah ruas Palopo Masambah. Kota Palopo ini merupakan kota ketiga dari sistem administrasi pemerintahan yang ada di Sulawesi Selatan. Yang pertama kota Makassar yang juga sekaligus menjadi ibu kota provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ada kota Parepare, dan yang ketiga ini kota Palopo.
sahabat sekalian, dan karena letaknya yang strategis ini, maka Kota Palopo ini nampaknya selalu ramai. Ini karena merupakan pertemuan dari 3 segmen jalan nasional, yaitu dari Sidrap Siwa Palopo, kemudian dari arah Endrekang Toraja Palopo, kemudian dari arah Masamba Palopo. Juga dari Bone lewat Wajo Siwa. Jadi yang ini lokasinya sangat strategis sebagai titik temu. Sahabat sekalian, untuk sahabat yang dari luar Kota Palopo berencana melintas di Kota Palopo atau tujuannya ke Palopo, untuk fasilitas hotel di sini cukup banyak, mulai dari kelas penginapan hingga hotel yang berbintang. Dan di sekitar pusat kota cukup banyak, dan ada juga yang di arah Atupa di tempat salah satu tempat rekreasi yang cukup terkenal dan ramai di Palopo. Namun saat kunjungan saya kali ini karena acara keluarga dan kita rombongan untuk kebersamaan oleh keluarga yang ada di Palopo, sudah disiapkan rumah dari saudara. Ada beberapa rumah, jadi kita ngumpulnya di rumah saudara tempat acara. Sebelumnya waktu masih aktif sebagai karyawan atau pegawai, apabila ada kunjungan bersama teman kantor, sering juga nginap di Palopo dan cukup variasi, tinggal kita milih mulai dari kelas penginapan hingga hotel berbintang. Dan di Palopo ini cukup banyak, tidak perlu khawatir untuk masalah penginapan. Demikian juga dengan kuliner, cukup banyak, termasuk kafe dan warung kopi di sekitaran jalur ini, karena ini merupakan juga pusat kota. Di sekitar ini banyak rumah makan, kafe, warkop. Sahabat sekalian, terima kasih banyak atas segala dukungan sahabat semua, atas kesetiaannya senantiasa menonton setiap video terbaru saya, sudah mensubscribe channel ini, bahkan senantiasa memberikan like dan komentarnya dan menonton hingga akhir. Atas segala dukungan kebaikan sahabat sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar lagi. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ini nampak suasana di pusat kota cukup ramai. Ini masih sekitar jam 7 lewat, belum jam 8. Suasana kota Palopo cukup ramai. Dan sahabat sekalian, kali ini saya memilih jalur Siwa menuju ke Palopo. Di samping tadi ada keluarga yang dijemput di daerah Kera, Kabupaten Wajo sebelum Siwa. Jalur ini juga menjadi jalur yang saya gunakan kalau banyak penumpang yang anti tikungan. Kalau lewat tikungan mabuk, karena jalur ini merupakan jalur yang hampir lurus dan hampir rata. Kalau lewat Endrekang Toraja, jalurnya ada jalur gunung, dan kalau daerah pegunungan ya tentu banyak mendaki, turun, tikungan kiri kanan, khususnya saat penurunan di daerah puncak Palopo dari arah Toraja turun ke kota Palopo. Alhamdulillah kali ini perjalanannya lancar. Alhamdulillah, mudah-mudahan sesaat lagi sampai di rumah, di tujuan di Bandai, semuanya berjalan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, inilah kota Palopo malam hari. Dan suasana cukup ramai. Ini traffic light, berhenti dulu, kemudian lanjut. Traffic light lagi di depan. Nah, sekalian, di sebelah kanan saya ini adalah Istana Raja Luwu. Kemudian di pojok kiri depan adalah masjid, salah satu masjid tertua yang ada di Sulawesi Selatan, Masjid Tua Palopo. Sudah hijau, saya lanjutkan perjalanan. Inilah pusat kota. Kalau belok kiri ini arah ke Toraja. Nah, ini saya terus arah ke Masamba. Iwan bilang tadi adalah titik temu antara jalur dari Makassar, arah Toraja, dan arah Masamba. Sahabat sekalian, ini yang saya lewat ini adalah jalan kota. Ini belok
Di depan di jembatan belok kanan, saya kembali ke jalur jalan nasional dari ruas Palopo ke Masamba. Saya kembali ke jalan nasional ruas Palopo Masamba. Sahabat sekalian, ini ada sebagian yang belum sempat dijadikan 2 jalur, namun beberapa ke depan ini sudah 2 jalur kembali arah Masamba. Di sekitar tempat ini juga merupakan pusat pertokoan dan mall yang ada di Palopo, ada di sebelah kanan. Ada Matahari, ada McD, ada KFC, ada Hypermart di sebelah kanan. Kalau sekalian, di penghujung video kali ini saya menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan, salah dan hilaf dalam penyajian video ini. Setelah traffic light, saya lanjutkan perjalanan. Ini mobil-mobil truk arah dari Masamba. Jalur ini kalau terus Masamba, kemudian nanti sampai di Tarengge bercabang lagi, belok kanan arah ke Sulawesi Tenggara, kemudian terus Mangkutana arah ke Poso, Sulawesi Tengah. Ini di sebelah kiri Taman Makam Pahlawan Kota Palopo. Alhamdulillah jalannya sudah mulus. Apalagi ini bagian jalan nasional yang ada di ibu kota Palopo. Ini kembali masuk ke jalan 2 jalur, masing-masing jalur terdiri dari 2 lajur. Semoga kondisi jalan yang baik ini dapat terpelihara hingga sepanjang tahun, khususnya jelang tahun baru dan Lebaran Idul Fitri 2025 di bulan Maret. Karena pada 2 momen ini ada libur bersama, jadi biasanya
pengguna jalan dengan jarak jauh dengan kendaraan meningkat karena ada momen libur bersama. Alhamdulillah, tinggal beberapa meter ke depan saya akan sampai di tujuan. Pas di SMK di pojok sebelah kiri, saya lewat di sampingnya menuju ke rumah keluarga yang ada di samping SMK 2 Palopo. Dan ini ada garis di sebelah kanan berwarna kuning sebagai tanda bahwa jalan ini merupakan jalan nasional. Dan ini merupakan jalan Trans Sulawesi lintas timur via Siwa Palopo menghubungkan kota Makassar, Parepare, Siwa, Palopo, Masamba, ke Kolaka, Sulawesi Tenggara, kemudian di Tarengge terus ke Mangkutana, Poso. Sahabat sekalian, di sisi kiri ada sekolah Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah. Kemudian sebelok kiri di belakangnya ada SMK. Dan di sebelahnya rumah keluarga yang menjadi tujuan saya kali ini. Ini sudah Madrasah Aliyah Kota Palopo di daerah Balandai. Sahabat sekalian, saya belok kiri di jalan SMK Palopo. Sahabat sekalian, saya hampir sampai di tujuan dan dengan segala hormat saya akhiri video kali ini. Ini adalah SMK di samping kiri. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, sampai jumpa di video berikutnya untuk perjalanan saya di kota lainnya. Ini saya sudah sampai di tujuan rumah keluarga.